Oke, di video ini kita akan melanjutkan membahas tentang mall konsep dari yang udah kita bahas di video sebelumnya. Baik, sekarang izinkan saya untuk melakukan share screen kembali. Sebentar. Alright. Nah, ini lanjutan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, bagaimana sekarang kita menghubungkannya dengan bilangan Avogadro, konsep mall. Tentu ini udah menjadi hal yang sudah kalian tahu ya, bahwa kalau kita belajar stoikiometri di SMA pasti ada membahas tentang bilangan Avogadro. Nah, eh, yang pertama adalah counting formula units by mole is no difference that counting it by the dozens atau pence by the gross. Jadi sebenarnya ini bisa dianalogikan seperti kita menghitung jumlah telur dalam satuan lusin, dozen, atau kita menghitung apa namanya, menghitung jumlah pulpen ya dalam satuan gross ya, lusin sama gross. Nah, kalau lusin itu kan jumlahnya 12. Kalau gross itu berapa lusin? Gross itu adalah 12 lusin. Makanya 12 kali 12. Jadi dia 144 ya. Nah, since the individual particle is very small, karena partikel itu sangat kecil, the mole is a more practical quantity. Jadi mole itu akan menyatakan jumlah yang sangat praktis ya, yang lebih praktis dari jumlah setiap partikel itu. Nah, sehingga satu mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini ya. Sehingga bilangan Avogadro itu dilambangkan dengan N seperti ini. Ada juga yang nulisin kalau di buku itu A, sama ya. Ada yang buat juga NA, itu sama, itu bilangan Avogadro. Simbol itu terserah, karena simbol itu bisa berubah-ubah. Tapi nilai dari simbol itu nggak boleh berubah. Ya, oke. Jadi, N particles atau bilangan Avogadro itu ya sama dengan 1 mol. Nah, sekarang kita bisa konversikan lagi. If we want to convert dari particles to moles, berarti kita taruh molnya di atas. Jadi 1 mol itu setara dengan N partikel atau bilangan Avogadro. Nah, misalnya kita punya katakanlah 2 partikel gitu ya, 2 partikel. Berarti tinggal coret partikelnya, nanti tinggal dikalikan. Oh, berarti kita punya sekian mol gitu misal satuannya. Kalau kita mau ubah dari mol ke particles, berarti kita punya misalnya 2 mol, ya kan? Berarti mol dicoret, tinggallah jawabannya nanti dalam partikel satuannya. Nah, ini sama seperti kemarin ya, karena dari persamaan ini kita bisa buat 2 faktor konversi. Bisa 1 mol per bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, atau bilangan Avogadro-nya di atas per 1 mol gitu. Alright? Oke. Sekarang kita cek ya. Calculate the formula unit of Na2CO3 in ya. 1,29 moles of Na2CO3. Udah ditanyain apa? Formula units berarti sama dengan jumlah partikel sebenarnya. Pertanyaannya berapa sih partikelnya gitu atau FU-nya sama ya. Mol taruh di depan ya kan? Taruh di depan molnya yang diketahui 6,02 10 pangkat 23 per 1 mol. Jadi gini maksudnya, kalau 1 mol kita punya 6,02, tapi kalau kita 1,29 mol, ya tinggal taruh mol di bawah. Nah, ini dikaliin nanti hasilnya dalam formula unit, gitu ya. Kemudian, how many moles of the Na2CO3 are there in sekian formula unit? Nah, pertanyaan sekarang mol. Berarti ya udah taruh formula unitnya di depan kan. Nah, berarti F di depan kaliin 1 mol taruh di atas sekarang. Jadi 1 mol itu setara dengan sekian formula unit. Biar coret FU-nya, ya kan? Tinggallah ini bagi ini nanti hasilnya dalam mol. Nah, seperti itu. Sama caranya ya. Oke. Kemudian ini adalah hubungan dari semua quantity yang tadi ya. Jadi dari bilangan Avogadro
kemudian ke mol, ini massa molar ya kan, mass, bilangan Avogadro, mass any unit, ini mass in gram sama mass in unit, bedain ya. Kemudian formula mass, particles, tadi udah kita pelajari semua. Oke. Which of the following is not relationship, but it is a sample size? Jawabannya mass in U ya. Jadi katanya nggak punya hubungan. Jadi kalau molar mass berhubungan sama Avogadro ya kan, berhubungan sama formula mass. Tapi nggak berhubungan sama mass in unit. Mass in unit tadi berhubungan sama apa dia? Sama sendiri kan, yang tadi 1 gram per 6,02 kali 10 pangkat 23 itu. Tapi dia dalam unit, bukan bilangan Avogadro di sini. Di sini belum particles, ini belum bicara particle di sini. Oke. Give that you have a sample of 5,5 gram Na2CO3, how many formula units are present? Nah, pertanyaannya adalah berapa Fu dari sekian gram? Ini kita bisa cari ya, nanti jawabannya adalah yang ini ternyata. Kalian buktikan aja ya, nanti ada di tugas selanjutnya. Ini kan gram, ditanyain formula unit ya. Berarti kalian ubah dulu, gram ini berapa formula unit, kemudian, nanti gram diubah ke dalam satuan, ingat kan, masih ingat kalau 1 gram itu berapa formula unit? Nah, itu udah ada tadi dipelajari sebelumnya ya. Oke. Using the chemical formula to relate component of a compound to the compound quantity, we look the chemical formula. Untuk mengaitkan jumlah komponen dari suatu senyawa dengan jumlah senyawa, kita melihat formula rumus kimianya. Misalnya dalam Na2CO3, there are 3 relationship. Jadi kalau seandainya kita punya Na2CO3-nya itu 1 mol, maka dia setara dengan 2 mol Na, 1 mol C, dan 3 mol O. Gimana cara lihatnya? Kan tadi Na2CO3-nya 1 mol. Ini kan 1, 1, 1 kan? Nah, 2 ini menyatakan indeks siapa? Na. Berarti ada 2 Na di sini. Karena mol keseluruhannya 1, dikalikan 1. Berarti 2 kali 1, 2 mol. C-nya kan 1 ya. 1 kali 1 tetap 1. O-nya 3 kali 1, 3. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung skala yang lebih atomik, bukan mol. Misalnya di dalam 1 Fu of Na2CO3, formula unit ya, berarti atomic scales-nya. Jadi kalau ada 1 Fu Na2CO3 berarti 1 atom C gitu. Terus ada lagi, bisa juga 2 atom Na, bisa juga 3 atom O. Itu skalanya lebih atomik. Nggak pakai mol, bisa juga. Oke. Calculate the number of moles of sodium in sekian mol sodium carbonate. Gampang nih. Dia buat konversi ya. Sodium karbonat itu kan rumus kimianya adalah Na2CO3. Berapa mol sodium dalam sekian mol sodium karbonat? Berarti ini totalnya adalah 2,53 mol kan? Sodiumnya yang mana? Na. Berapa nih? 2 kan? 2 dikaliin aja langsung. Udah hasilnya dapat nanti. 5,06. Dia buat konversi nih. Ini kan mol taruh di depan. Ini dia buat, kalau tadi belajarkan sebelumnya, kalau 1 mol Na2CO3, Na-nya 2 mol. Kayak taruh di sini. Di molnya ditaruh di depan. Nah, mol siapa nih? Mol Na2CO3 ini sebenarnya kurang lengkap ya tulisannya. 2,53 gitu ya, mol Na2CO3, biar lebih jelas. Kenapa nih pensilnya? Sorry. Kita kalikan dengan, nah kalau kita punya 1 mol, kita kan mau hapus mol Na2CO3, kita mau nyari mol Na kan. Nah, mol Na taruh di atas, berarti
ada 2 mol Na per 1 mol Na2CO3. Nanti coret nih mol Na2CO3-nya. Dapatlah mol Na gitu ya. Oke, next. Calculate the number of atoms. Number of atom of sodium in sekian moles. Sodium carbonate. Oke. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. Tadi kita udah hitung mol kan sebelumnya. Nah, ya udah berarti ini kita kan cari mol Na dulu tadi kan. Ini mol Na-nya. Sorry, ini kita hapus dulu ya. Kita tutup. Kita kan di sini tadi bagian ini kita hitung apa? Mol dari Na-nya. Kemudian kita mau nyari jumlah atom. Nah, kaitkan sama bilangan Avogadro aja. Kalau 1 mol Na, bilangan Avogadro sekian atom jumlahnya. Ya kan? Tadi di sini berapa mol? Udah dapat ini kan. Tinggal kali ini aja. Molnya taruh di bawah, coret nanti kan dapat hasil mol coret. Nah, gitu kan. Ini juga sama ini kan. Nanti hasilnya sekian atom. Udah selesai. Jadi ini lanjutan, udah kita hitung. Jadi kalau ada soal kayak gini, mol sodium karbonat, cari dulu mol sodiumnya, baru kalian cari jumlah partikelnya. Ini contohnya. How many atoms of iron are in a 5.0 gram sample of iron trioxide? Massa molarnya sekian. Tahu kan cara ubah dari apa namanya? Cari mol ya pakai massa molar. Udah tadi pelajari di awal sekali. Coba lihat lagi nanti ya. Ini jadi soal tugas juga nanti di tugas selanjutnya. Bukan tugas hari ini ya. Oke. Nah, ini adalah percent composition. Percent composition is a list of the mass percent of each element in a compounds. Jadi kita bisa cari persen-persen setiap atomnya dalam persen-persen unsur dalam senyawa. Jadi misalnya kayak contohnya Na2CO3 gitu ya. Dalam ini misalnya ada sekian persen Na, 11% C, dan 45% O gitu. Dimana jumlah dari semua persentasenya harus 100%. Jadi total persentase Na, C, sama O itu harus 100 gitu. Kemudian kita nanti bisa hitung juga, cara ngitungnya gimana. Misalnya kita mau hitung persen C dalam CO2. Nah, caranya adalah, nah perhatikan di sini cara ngitungnya adalah dengan membagi massa daripada C. Ya, jadi AR-nya. Jadi gampangnya gini, sebenarnya cara ngitungnya. Persen daripada unsur gitu ya, dalam senyawa sama dengan indeks dari unsur, indeksnya ya, indeks unsur kali AR-nya. AR unsur itu dibagi sama MR dari senyawanya atau MM senyawa, massa molar dikali sama 100. Maka di sini persen C dalam CO2 12,01 ini kan massa molar dari C-nya. Kan buat aja massa molarnya biar simpel ya, MM unsur supaya ada satuannya gram per mol gitu ya. Jadi MM unsur itu C sekian nih. Kalau MM senyawanya nih diketahui kan dibagi indeks unsur C-nya berapa? 1. Maka di sini 1 kali 100 akan beda kalau dia nanya persen O. Kalau persen O indeksnya berapa? 2. Harus dikalikan 2 dulu di sini. 2 kali AR-nya dibagi 44 ini. Ini kan langsung 12 kan, nggak dikaliin bilangan apapun. Karena jumlah C-nya 1, jadi dikali 1 sebenarnya. Indeksnya 1. Gitu ya. Dibagi ini dikali 100, dapat persentasenya sekian. Nah. Oke, sekarang learning check. A sample was analyzed. Kita analisis satu sampel dan menemukan bahwa sampel itu mengandung sekian gram dari nitrogen dan sekian gram oksigen. What is the percentage composition of this compound? Jadi
Ditanya berapa persen komposisi dari senyawa ini gitu. Nah, simpelnya adalah kita kalau mau nyari persentase daripada si N misalnya, kita taruh massa N di atas, bagi sama massa total. Ini kan massa total yang bawah ini. Massa N ditambah massa O, dikali 100, dapat sekian persen N. Kemudian, kalau kita mau nyari O, caranya sama. Cari O itu caranya dengan, kalau cari ini persen N ya, ini mencari persentase N. Kalau kita mau nyari persentase O, berarti massa O taruh di atas 0,4045 kita bagi massa total 0,1417 ditambah 0,4045 baru dikali 100. Nanti hasilnya 74,06%. Atau sebenarnya kita bisa langsung cari O. Caranya gimana? Kan massa total persentase total itu pasti 100. Ya kan? Adalah persen N tambah persen O. Total itu pasti 100. Persen N tadi berapa? 25,94. Carilah persentase O, langsung dapat 74,06. Jadi kalau cuma ada 2 unsur, gampang cari 1, sisanya tinggal dikurangin sama 100. Kalau ada 3, cari 2, sisanya dikurangin 100. Kalau ada 4 gitu juga, cari 3, sisanya dikurangin 100. Paham ya bagian ini? Kalau kurang paham, tolong diulang-ulang ya bagian ini. Ini ada contoh soal di mana sampel itu mengandung sekian persen dari Fi. Berapa massa Fi-nya ditanya? Nah, gampang nih, tinggal cari dulu nanti persentase. Persennya diketahui kan? Berarti nanti carinya adalah dengan menggunakan perbandingan massa ya. Oke. Ini jadi tugas nanti ya dalam tugas selanjutnya, bukan hari ini. So, well, this is empirical and versus molecular mass. Nah, ini kita nggak bahas sekarang ya, karena ini udah beda topiknya sama yang sebelumnya. Nanti ini di pertemuan selanjutnya saja. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.